Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Sarwati Rahayu ST MMSI selaku dosen mata kuliah Komputer Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Putra Anugrah dengan NIM 418201100014. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi Mercubuana Kampus Meruya. Dalam video ini, saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari kuis ujian akhir semester atau UAS yang diberikan. Pertanyaan nomor 1, sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual, jelaskan masing-masing. Sifat-sifat hak kekayaan intelektual adalah 1. Mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek. 2. Bersifat eksklusif dan mutlak. HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli yang pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuan untuk membuat ciptaan atau temuan apapun menggunakannya. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Selanjutnya, hak kekayaan industri. Contohnya a pattern, merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya nomor 2, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, hak kekayaan industri dan hak kekayaan teknologi informasi. Untuk hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu, industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satu meliputi hak paten dan hak merek. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, maupun di bidang sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga dan biaya untuk memperoleh suatu atau produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Untuk hak kekayaan teknologi informasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi rekayasa dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Komputer, hardware, dan software dengan manusia yang itu sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Teknologi informasi terdiri dari semua bentuk teknologi yang terlibat dalam pengumpulan, manipulasi, komunikasi, persembahan, dan menggunakan data atau data yang ditransformasi kepada informasi. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi, menurut Bahrudin tahun 2010.
Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karya atau kreativitasnya, karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dapat Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari HKI tentang perangkat lunak. Di Indonesia, HKI perangkat lunak termasuk kategori hak cipta atau copyright. Berdasarkan ketentuan penggunanya, perangkat lunak dapat dibagi menjadi 8 kategori. Untuk kategorinya adalah sebagai berikut. 1. Perangkat lunak komersil, perangkat lunak berpemilik, perangkat lunak semi-bebas, public domain, freeware, shareware, general public license, dan open source. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Pengertian etika profesi di bidang IT. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip dan atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Etika profesi di bidang IT. Contohnya seperti penjualan online. Transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya dalam dunia maya. Semua user atau pemakai yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam dunia IT. Dengan demikian, kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT dengan aman. Untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Pengertian dari masyarakat informasi sebelumnya yaitu munculnya informasi di masyarakat menyebabkan masyarakat harus mengelola informasi. Bagaimana cara anggota masyarakat memperlakukan informasi, penghargaan terhadap informasi, bagaimana cara orang mencari informasi, bagaimana orang membutuhkan informasi, memunculkan istilah masyarakat informasi. Information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru atau New Information and Communication Technology. Definisi lain dari Information Society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini, standar hidup, pola kerja dan kesenangan, sistem pendidikan dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Untuk soal terakhir, soal nomor 5, bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Berikan contoh kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE. Dalam perkembangan teknologi internet, memunculkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, penyadapan
transmisi data orang lain, misalnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana, baik delik formil maupun material. Untuk delik formil, karena menyangkut perbuatan seseorang mengakses data komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan itu telah menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Untuk kasus yang menggunakan undang-undang ITE, contohnya seperti Prita Mulyasari. Untuk kasus Prita Mulyasari, pada tanggal 15 Agustus 2008, Prita mengirimkan pesan melalui email berisi keluhan dirinya dan teman-temannya terkait pelayanan di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Saat itu, isi email yang dikirimkan oleh Prita tersebut secara tak sengaja tersebar ke sejumlah mailing list di dunia maya. Mengetahui informasi tersebut tersebar, dari pihak Rumah Sakit Omni pun mengambil langkah hukum. Prita dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh selanjutnya itu baik Nuril Maknun. Nuril merupakan guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Nasib yang dialami Nuril berawal pada tahun 2012. Suatu hari ia menerima telepon dari kepala sekolah berinisial M. Dalam pembincangan itu, M menceritakan tentang perbuatan asusila yang dilakukan dirinya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut pada tahun 2015. Rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat M geram. Nuril kemudian dilaporkan ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Pada tanggal 26 September 2018, Mahkamah Agung lewat putusan kasasi menghukum baik Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis hukuman itu diberikan karena hakim menilai Nuril melakukan tindakan pidana sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Namun pada tanggal 29 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberian amnesti bagi baik Nuril Maknun. Dengan terbitnya amnesti ini, maka Nuril yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung melanggar Undang-Undang ITE pada tingkat kasasi bebas dan dari jeratan hukum. Terakhir, jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Untuk jawaban ini adalah sebagai berikut. Pada praktek mata kuliah komunikasi masyarakat, yakni pengabdian pada masyarakat, Universitas Mercu Buana, para mahasiswanya untuk belajar dan bekerja mengabdi kepada masyarakat dalam program pengabdian pada masyarakat atau P2M. Salah satu desa yang menjadi tujuan dilaksanakannya P2M ialah Desa Kencana, Tanah Sareal, Kota Bogor. Tepat pada bulan November 2021, seluruh mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu program yang dijalankan adalah program pelatihan, di mana sasaran dari program tersebut ialah Karang Taruna Kencana, unit RW 009. Kegiatan mengajar ini dilaksanakan pada hari Sabtu. Dengan jarak yang cukup jauh untuk menuju lokasi, semangat kami tetap menggelegak untuk dapat melaksanakan kegiatan di Karang Taruna Kencana unit RW 009.
mahasiswa-mahasiswa pelatihan pengenalan e-commerce dalam rangka meningkatkan perekonomian para warga. Tidak hanya itu, mahasiswa juga memberikan modul kepada para peserta untuk mempermudah dalam melakukan pelatihan. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa dapat memberikan sumbangsinya dalam bidang pendidikan demi kemajuan dan menambah pengetahuan mengenai dunia teknologi informatika. Selain itu, program ini dapat memberikan ilmu yang baru untuk para mahasiswa dengan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menciptakan sebuah pengabdian yang mampu menciptakan sejumlah manfaat untuk masyarakat. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UAS. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kalimat. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.